Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal khali ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rendah hati adalah sikap yang membanggakan dan sangat mulia di sisi Allah. Seorang hamba yang tawadu juga sangat dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang rendah hati, pada dasarnya dia mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tingginya hati ialah menyombongkan diri atas prestasi atau keunggulan yang dimilikinya, seolah-olah ia memiliki daya dan kekuatan dalam hidup di dunia ini. Rendah hati adalah tentang kesadaran seorang hamba yang tawadu. Ia begitu menyadari akan kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Seseorang yang rendah hati tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Mereka mampu melihat diri dan belajar dari pengalaman. Sikap rendah hati ini memungkinkan seseorang untuk terus berkembang dan meningkatkan diri tanpa terhalang oleh ego yang begitu besar. Seseorang hamba yang tawadu, mereka tidak merasa terlalu tinggi. Mereka mau belajar dari orang lain. Mereka juga siap dan terbuka menerima pendapat yang membangun dirinya sebagai motivasi hidup untuk lebih baik. Rendah hati juga membuat seseorang itu lebih empati dan peduli terhadap orang lain. Tidak ada sedikit pun dalam hati sang tawadu merasa lebih baik dari orang lain atau merendahkan mereka karena perbedaan status sosialnya atau kelebihan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Bahkan sebaliknya, sang pemilik hati yang tawadu, mereka menghargai setiap individu. Mereka memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan penuh dengan kesopanan. At-tawadu'u awalluhu mawadah. Baraya sedulur sahabatku semuanya, sifat tawadu awalnya membuahkan cinta. Wa akhiruhu masudah. Dan pada akhirnya sikap tawadu itu membuahkan jiwa kepemimpinan. Sudah bukan asing lagi di kalangan para ulama bahwa sifat tawadu adalah sifat mulia yang sudah melekat dan mendarah daging pada diri warasatul anbiya. Sikap ini menciptakan sesuatu hubungan yang harmonis dan sikap penuh kasih dalam berinteraksi, suatu hubungan dengan sesama manusia. Wahai diri, kesombongan hanya akan memperoleh rasa malu karena dikalahkan oleh kerendahan hati. Kunci kemuliaan hidup adalah dengan kerendahan hati. Jika diri selalu merasa hebat, sungguh akan sulit untuk menghargai orang lain. Bagaikan padi, semakin ia berisi, maka ia akan semakin merunduk. Kerendahan hati itu membuahkan hasil lebih menyenangkan daripada sifat kesombongan. Orang yang hidup dalam ketulusan
dan kerendahan hati, mereka akan menjadi pribadi yang sukses dan jiwa sebagai pemimpin. Hidup adalah merupakan pelajaran yang amat panjang, dan sikap kerendahan hati menjadikan kekurangan sebagai motivasi diri dan menjadikan kelebihannya sebagai kerendahan hati. Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan kerendahan hati, hidup bermoral serta penuh cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Maka jalanilah hidup ini selayaknya. Yang harus kita tahu adalah bahwa matahari itu dilihat orang atau tidak, ia tetap akan bersinar. Dihargai atau tidak, matahari itu akan tetap menerangi. Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai, yang ada hanyalah tidak ada niat untuk melangkah. Saat semua dikendalikan oleh nafsu amarah, saat semua permasalahan dikendalikan oleh nafsu amarah, maka yang harus diketahui adalah bahwa sifat rendah hati akan menyelesaikan segala masalah. Maka tetaplah jaga kerendahan hatimu. Pada saat kita itu merasa tidak lagi butuh untuk belajar, maka saat itulah kita juga perlu banyak belajar akan arti tentang suatu kerendahan hati. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.